Isu ini juga beberapa teman lainnya curhat ke aku. Tadinya dia udah semangat jadi down, tadinya dia udah mau ngonten gak jadi ngonten, tadinya sudah ngonten jadi maju mundur akibat isu yang sedang rame-ramenya dibahas, yaitu katanya ngonten haram dan penghasilan dari ngonten haram. Di sini kita ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membahas dan menampilkan satu buah video di mana video tersebut itu baru-baru ini ada seorang akhwat. Di dalam video tersebut itu akhwat ini mengatakan bahwa dirinya ini berdakwah di media sosial. Kok wanita dilarang berdakwah di media sosial? Jadi teman-teman, berdakwah, wanita ini boleh saja untuk berdakwah. Bahkan ini dianjurkan. Namun, di dalam berdakwah, akhwat ini harus memenuhi syarat, yaitu harus berpakaian yang menutup aurat, yaitu seperti misal bercadar, dan berdakwahnya itu untuk kalangan akhwat juga. Namun kalau di media sosial, ya memang ini sulit untuk dikendalikan ya. Dan penontonnya itu ada ikhwan dan ada akhwat. Nah, ini tidak bisa dikendalikan. Nah, jadi ini akan menimbulkan fitnah untuk pandangan laki-laki. Di dalam video tersebut itu juga, wanita ini berbicara syariat tanpa ilmu. Nah, ini sangat berbahaya kalau diikutin oleh akhwat-akhwat yang lain. Seakan-akan akhwat ini berbicara benar, namun kenyataannya berbicara syariat tanpa ilmu. Nah, ini yang sangat bahaya sekali nanti diikuti oleh akhwat-akhwat yang lain, yaitu berdakwah di media sosial. Nah, oke teman-teman, lebih lengkapnya saya akan tampilkan di video tersebut ya. Atau boleh di-share apabila video ini bermanfaat. Kalau menurut pendapatku, selagi aku melakukan hal-hal yang baik, yang tidak merugikan orang lain, bahkan tidak merugikan diriku, dan diizinin oleh suami dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan, aku tetap konten. Karena kenapa? Bisa jadi wadah ini aku jadikan untuk wadah dakwahku. Dengan cara pakaianku, pakai niqab seperti ini, bisa menarik perhatian bunda-bunda di luar sana. Mungkin tertarik ingin menggunakan cadar, atau yang sudah punya niat menggunakan cadar, jadi lebih tambah semangat untuk belajar menggunakan cadar atau menutup aurat. Dengan pakaianku yang menggunakan gamis, bisa jadi menarik perhatian bunda-bunda di sana untuk menggunakan gamis. Karena kebanyakan ibu-ibu atau bunda-bunda di luar sana tidak mau menggunakan gamis, karena mereka merasa kalau udah menggunakan gamis ini monoton gayanya, nggak bisa dikreasikan. Sedangkan padahal walaupun kita menggunakan gamis, ya tetap indah aja dipandang. Tergantung orangnya yang pakai dan tergantung cara bagaimana kita memakainya gitu kan. Jadi inilah wadahku untuk berdakwah dengan cara pakaianku gitu. Aku ngambil yang sederhananya aja. Mungkin saja apa yang disampaikan dari orang penyampai yang bilang konten itu haram, coba kita lihat banyak ustazah-ustazah menyampaikan dakwah-dakwahnya lewat konten. Oke, kita stop dulu ya teman-teman. Memang ya berdakwah itu ya perempuan ini memang dianjurkan ya. Namun perempuan ini berdakwah dengan perempuan. Nah, masalahnya ya di zaman sekarang ini kalau berdakwah melalui media sosial itu penontonnya bukan hanya perempuan saja. Namun penontonnya itu bahkan ada juga laki-laki yang masih muda ataupun bapak-bapak yang sudah berumur. Nah teman-teman ya, jadi saya juga pernah menemukan satu buah video ya, itu ada seorang perempuan juga ya, akhwat, ini berdakwah di media sosial juga, misal di YouTube. Ini membahas tentang masalah apa coba? Tentang masalah hubungan intim. Coba bayangkan, ini yang nonton berapa juta orang. Mungkin hanya berapa persen ya wanita ini menonton konten tentang bagaimana cara berhubungan intim menurut agama Islam. Namun di situ yang pendakwahnya itu adalah seorang perempuan dan tidak memakai cadar. Nah, memang jelas sekali ya teman-teman ya, memang pakai jilbab namun tidak memakai cadar. Ini juga ya teman-teman, ini juga akan menimbulkan fitnah. Nah, lebih baiknya kalau berdakwah itu tidak usah memakai media sosial. Ini bagi untuk akhwat ya. Namun kalau hanya memakai suara saja, ya ini memang boleh. Kalau ada kelihatan videonya, ini yang akan menimbulkan fitnah, karena penontonnya ini tidak bisa dikontrol. Apalagi membahas tentang hubungan intim, yang membahasnya adalah seorang perempuan yang dijuluki ustazah. Ini sangat berbahaya sekali ya teman-teman. Karena apa? Karena penontonnya itu banyak kaum lelaki, dan sangat disayangkan sekali, karena memandang wajah perempuan tersebut. Kalau penontonnya perempuan semua sih tidak mengapa, namun kalau di media sosial tidak mungkin kan?
Nah, oke teman-teman, mari kita lanjutkan. Banyak ustadz-ustadz yang menyampaikan dakwanya lewat konten. Memang benar, sejatinya kita sebagai wanita muslimah, sebaiknya itu tidak terlihat. Tapi sebaik-baiknya wanita tidak terlihat dan tidak melihat. Jika ingin menjadi benar-benar wanita yang solehah, tidak usah menggunakan media sosial. Jadi kalian tidak melihat dan juga tidak dilihat gitu kan. Tapi aku ngambil hal positifnya. Semenjak konten di Facebook Pro ini, hal-hal yang aku lihat setiap hari itu adalah hal-hal yang positif, di mana para bunda-bunda itu melakukan pekerjaan dalam rumah, misalnya memasak, menyuci keseharian, bahkan mengasuh anak, bahkan jalan-jalan. Yang tadinya aku tidak tahu, jadi tahu. Yang tadinya aku tidak tahu daerah ini, aku jadi tahu. Yang tadinya aku tidak tahu suku ini, jadi tahu. Jadi banyaknya hal-hal yang positif yang kudapatkan menjadi konten kreator di Facebook Pro ini. Ya negatifnya tentu ada, tapi kembali lagi ke diri kita. Karena gini, apa yang kita lihat, apa yang kita mau, itu yang akan datang ke kita. Misalnya, hal yang jelek yang kita mau, atau hal yang buruk, atau hal yang negatif yang kita mau, itu yang datang ke diri kita. Tapi kalau hal yang positif yang kita lakukan, hal positif pula lah yang datang ke kita. Contohnya, kita misalnya pergi ke negara baik lah, misalnya ke Saudi Arabia. Misalnya kita mau pergi ke sana, mau melihat hal-hal yang positif, tentunya yang kita dapatkan itu kan hal yang positif kan. Terkecuali kalau kita mau melihat hal-hal yang jelek, tentunya yang jelek pula lah yang kita lihat. Contohnya kayak gitu ya weh. Jadi selagi hal yang positif kita lakukan di Facebook Pro ini, atau sebagai konten kreator, ya udah konten aja. Kita nggak tahu, misalnya di balik keseharian kita itu menjadikan orang tadinya nggak suka beres-beres, karena lihat konten kita beres-beres, dia lebih semangat nih beres-beres. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya yang saya tampilkan ini adalah video dari seorang akhwat ya. Akhwat ini memang berbicara syariat Allah itu tanpa ilmu ya. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena ini sangat berbahaya kalau apabila diikuti oleh para akhwat-akhwat yang ada di luar sana. Karena dampaknya negatifnya itu, yaitu penontonnya itu tidak hanya perempuan saja, bahkan lelaki juga banyak yang di media sosial seperti di YouTube, Facebook, dan lain-lain. Namun, kalau berbicara tentang syariat Allah, ini harus punya ilmunya, harus punya kapasitas ilmu. Bukan hanya menurut saya, ya, menurut pribadi saya, ini yang penting niatnya baik. Enggak, harus ada ilmunya. Bahkan istri Nabi SAW, yaitu Ibunda Aisyah, ya, itu banyak para sahabat senior ya, itu berguru ataupun mencari ilmu kepada Ibunda Aisyah. Namun apa? Namun mereka ini ketika menanyakan sesuatu dalil kepada Ibunda Aisyah itu tidak bertatap muka, namun di balik pintu, di balik tabir, ya, bukan terang-terangan. Nah, itu hanya mendengar suara. Ini Ibunda Aisyah ya, istri Nabi SAW. Nah, namun yang zaman sekarang ini berdakwah di media sosial, ini penontonnya tidak bisa terkontrol ya. Itu laki-laki dan perempuan, itu semua masuk melihat. Ya memang walaupun memakai cadar, namun tetap itu akan menimbulkan fitnah. Kalau ada video tersebut itu berbicara tentang syariat Allah tanpa ilmu, maka ini harus berhati-hati. Harus benar-benar tanya kepada ustadz tentang terkait masalah ini. Nah, oke teman-teman, jadi untuk video kali ini ya, saya ingin menampilkan ya, bagaimana pendapat ataupun penjelasan ya dari Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA, Hafidhullah Ta'ala, yaitu tentang terkait masalah berdakwah di media sosial itu bagi akhwat. Oke teman-teman, kita langsung saja ya, mari kita simak video tersebut. Ulama menyebutkan tentang perempuan yang berdakwah. Ketika dia memakai pakaian yang syar'i, ya, dia tertutup, kemudian dia tidak bersolek seperti bersoleknya orang jahiliyah. Kemudian yang mengkonsumsi dakwah dia itu bukan laki-laki, ya, perempuan sesama perempuan, maka aman sebenarnya. Nah, iya. Seperti perempuan, ya. Kalau bicara syar'i ini, kita tahu sebagian ulama mewajibkan pakai cadar. Ketika dia pakai cadar, kemudian dia menyampaikan pesan-pesan indah, dan sekali lagi, bukan di majelisnya laki-laki sebenarnya, tujuannya kepada sesama akhwat, maka insya Allah masih aman. Akan tetapi yang jadi masalah dengan media sekarang itu sudah nggak bisa dibatasi. Laki dan perempuan akan menikmati seperti itu. Jelas ya, tidak bisa dikontrol. Maka kembali maslahat dan mudaratnya diperhatikan. Karena bicara perempuan juga punya kewajiban berdakwah. Cuma punya kewajiban untuk mengajak orang-orang.
Sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Balighu anni walau ayat," sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Itu untuk laki-laki, untuk wanita, untuk laki-laki dan wanita sebenarnya. Maka kita lihat bagaimana peran Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dia berdakwah Aisyah. Tapi bukan di majelis kemudian isi kajian ya. Iya, di di situ mimbar ada gitu laki-laki yang datang, enggak. Laki-laki datang ke tempatnya Aisyah, ke rumahnya untuk mendengarkan hadis, untuk mendengarkan nasihat. Nah, tapi sekedar suara. Maka untuk video podcast Anda rasa berbahaya buat wanita karena tadi kita sulit untuk membatasin siapa yang menontonnya. Tapi kalau untuk suara, Anda rasa itu lebih aman buat para wanita. Dakwahmu tetap tersampaikan tanpa harus menfitnah mereka. Ada wallahu a'lam bishawab. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya jawaban dan penjelasan dari Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA hafizahullah taala, yaitu tentang terkait masalah akhwat perempuan ini berdakwah di media sosial, ataupun akhwat ini ya walaupun memakai cadar, terus mereka ini membuat hal-hal positif, lalu mereka ini mengatakan bahwa ini dibolehkan. Nah, itu tidak benar ya, karena yang menonton itu adalah bisa jadi laki-laki dan perempuan dan tidak bisa dikontrol, dan ini bisa menimbulkan fitnah. Berbeda kalau wanita ini ya membuat konten yang menonton ini perempuan, nah itu tidak mengapa. Namun tidak mungkin kan kalau di media sosial ya. Nah, maka dari itu ini ada hadis dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata, tidaklah kami para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendapati masalah dalam suatu hadis, lalu kami bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, melainkan kami mendapatkan dari sisi beliau ilmu tentang hal itu. Nah, teman-teman, jadi para sahabat ini ketika ingin belajar ataupun ingin mengambil hadis dari istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu Ibunda Aisyah, mereka ini para sahabat itu tidak berhadapan langsung, melainkan adalah di balik pintu ya, di balik pintu dan tidak bertatap muka, hanya suara saja. Ini istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam di zaman kala itu belum ada media sosial. Kemudian Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 53 yang artinya, apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, yaitu istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Nah, ini para sahabat Nabi ya, ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Ayat di atas hukumnya bukanlah khusus ditujukan kepada para istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Namun bersifat umum kepada semua wanita, yaitu umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan selain mereka lebih layak dan lebih harus mengamalkan ayat ini. Sebab apabila para istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi ummahatul mukminin, para ibu kaum mukminin, yang mana para sahabat manusia yang suci dan bersih hatinya tidak boleh menikahinya sepeninggalan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, diharamkan untuk meminta atau bertanya kecuali dari balik tabir atau hijab. Lalu bagaimana halnya dengan selain mereka? Tentu fitnah atau godaan yang dikhawatirkan dan ditimbulkan akan lebih besar daripada mereka, para istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman, itu sudah jelas kan? Lalu bagaimana pula dengan umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini ya? Para wanita berdakwah di media sosial yang melihat banyak dari kaum lelaki. Lalu ini yang sangat miris sekali ya teman-teman. Ya, ada yang namanya perempuan berdakwah ya walaupun memakai jilbab ya sudah bagus, sudah syar'i. Namun di dalam ceramahnya itu, dakwahnya itu membahas tentang hubungan intim. Loh, ini bagaimana ya perempuan membahas tentang hal itu? Allahu Akbar. Yang menonton itu sampai jutaan. Saya yakin ya yang menonton itu 90% adalah laki-laki. Ya mungkin perempuan hanya sedikit 20%. Allahu Akbar ya. Namun komentarnya itu dinonaktifkan ya, mungkin laki-laki yang banyak berkomentar. Nah, itu saja yang bisa sampaikan ya teman-teman. Jadi intinya kalau kita ini berbicara tentang syariat Allah itu harus ada ilmunya, bukan menurut pribadi, menurut saya dan menurut perasaan. Dan bahkan mereka mengatakan yang penting niatnya baik, niatnya positif, bukan semacam itu ya. Kalau berbicara tentang syariat Allah itu harus ada ilmunya. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.